Pokoknya, kalau kutuang minyak urapan ini di tokoku, nanti pasti tokoku laris manis. Kalau kuoleskan minyak urapan ini di bagian tubuhku yang sakit, pasti aku akan segera sembuh. Jemaat yang terkasih GKI Klasi Solo yang Tuhan kasihi, polemik mengenai minyak urapan masih menjadi percakapan dalam kehidupan kita sebagai gereja dengan berbagai denominasi yang ada di dalamnya. Memang sebagai GKI kita tidak mengakrabi proses yang dilakukan dengan minyak urapan. Tapi sebenarnya apa kata Alkitab? Apa yang dikatakan oleh sabda Tuhan mengenai minyak urapan ini? Mari kita perhatikan pada saat ini firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai 38. Saudara-saudara, ketika nanti saudara akan memperhatikan Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 38, memang di sana disampaikan beberapa kaitan terkait dengan minyak urapan dan seterusnya. Tetapi sebenarnya Keluaran pasal 30 ini mesti dimulai dari Keluaran 25. Apa sih konteksnya? Konteksnya itu ada di Keluaran 25. Apa itu Keluaran 25? Keluaran 25 itu mulai mengenai petunjuk untuk mendirikan kemah suci atau petunjuk untuk mendirikan kemah di mana tabut Tuhan diletakkan di situ. Nah, salah satu bagian dari yang ada di dalam kemah suci dan peraturan-peraturan di seputar kemah suci itu adalah mengenai minyak urapan. Jadi kalau kita mau membaca dengan benar, apa sih maksudnya dari Keluaran 30, kita mesti merunutnya dari pasal 25. Sebab di pasal 25 sangat jelas petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Jadi ini semacam manual atau cara yang Allah berikan bagaimana ketika di zaman Musa pada waktu itu mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir dan lalu melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan-perjalanan itulah lalu Allah menyampaikan berbagai peraturan dan berbagai hal yang mereka perlu lakukan dalam hidup sebagai orang beriman kepada Allah. Salah satunya terkait dengan ibadah kepada Allah dan juga terkait dengan menyembah Allah. Nah, maka kemudian di Keluaran 25 itulah ditunjukkan mengenai petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Nah, di dalam kemah suci itu misalnya ada aturan tentang persembahan khusus. Ini pasal 25. Lalu di ayat 10 masih di pasal 25 ada petunjuk mengenai tabut hukum. Lalu bagaimana meletakkan dan proses yang ada di dalam roti sajian di dalam kemah Tuhan. Masih di pasal 25. Lalu aturan berikutnya itu bicara soal kandil emas. Bagaimana membuat kandil emas dari emas murni dan seterusnya. Lalu melangkah ke pasal 26 itu bicara lagi mengenai bagian dari kemah suci yang cukup panjang sampai dengan di ayatnya yang ke-37. Pasal 27 masih bagian dari kemah suci tadi, peraturan di seputar kemah suci, itu bicara mengenai di kemah suci itu ada mezbah untuk kurban bakaran. Nah, itu lalu disampaikan di pasal 27. Di kemah suci itu nggak cuma di dalam kemahnya yang berupa khalifah besar atau tenda besar, dom besar begitu yang sangat megah pada zaman itu yang sangat baik. Tetapi juga ada yang diatur bukan cuma di dalam kemah suci, tetapi juga di pelataran kemahnya. Maka pasal 27 juga bicara aturan mengenai pelataran kemah suci. Apa yang dibuat di pelataran kemah suci, apa yang boleh dan tidak boleh. Lalu kita masuk ke pasal yang ke-27 itu ada minyak, tetapi untuk lampu di kemah suci. Pasal 28
itu mempercakapkan bukan hanya soal di dalam kemah sucinya, di dalam proses peribadahannya, tetapi juga pelaku ibadahnya atau pemimpin ibadahnya. Maka di pasal 28 diatur tentang pakaian imam. Detailnya dijelaskan ya, bawalah kakakmu Harun di sana, anak-anaknya dan seterusnya. Lalu bagaimana proses untuk pakaian dari imam-imam itu dijelaskan di sana. Ukirannya seperti apa, lalu baju efod itu harus mereka buat dari benang seperti apa dan seterusnya. Nah, lanjut ya saudara-saudara, di dalam kemah suci tentu ada pelayannya. Maka pelayan-pelayan itu perlu ditahbiskan. Maka ada aturan mengenai penahbisan imam pertama ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan memang imam pertama mereka adalah kakak Musa yaitu Harun. Tetapi juga sekaligus diatur mengenai penahbisan Harun dan anak-anaknya. Maka itu diatur di pasal 29. Lanjut, kalau kita membaca, itu juga ada percakapan-percakapan di seputar kurban persembahan. Kurban persembahan itu tidak cuma satu kali, tetapi diatur berdasarkan waktunya. Misalnya kurban persembahan di pagi hari, apakah itu? Dan kurban persembahan pada waktu petang hari, apa saja? Nah, di pasal 30, di dalam kemah suci itu ada mezbah untuk membakar dupa. Ya, di sana dijelaskan engkau harus membuat mezbah pembakaran dupa, membuat dari kayu apa jenisnya. Di sana disebutkan soal kayu akasia dan seterusnya, panjangnya berapa, lalu kemudian dibagi menjadi berapa dan banyak lagi. Nah, masih terkait dengan kemah suci, selain mezbah pembakaran dupa, juga diatur mengenai persembahan pendamaian pada pendaftaran orang Israel. Jadi di sana dikatakan mengenai kalau kamu menghitung jumlah Israel orangnya, mereka harus mempersembahkan uang tebusan demi nyawa kepada Tuhan dan seterusnya dan sebagainya. Lalu jumlahnya berapa itu dirinci di sana. Lalu selain persembahan juga ada bejana untuk pembasuhan. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, kamu harus bikin bejana tembaga, alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan seterusnya. Lalu barulah kita masuk ke dalam minyak urapan yang kudus di pasal 30 ayat 27. Dan lalu juga bicara soal dupa yang kudus di pasal 30 mulai ayatnya yang ke-34 sampai 38. Jadi mengenai minyak urapan itu hanya satu bagian kecil dari banyak bagian yang mengatur di dalam kitab Keluaran mengenai apa-apa saja peraturan di dalam kemah suci, baik itu isinya apa, orangnya atau imamnya itu harus berpakaian seperti apa, cara menahbiskan imam seperti apa saja yang ada di kemah suci dan apa saja yang ada di pelatarannya, dan bagaimana mempersembahkan persembahannya itu berupa persembahan korban di pagi hari apa, sore hari apa, dan lalu kemudian ada bejana-bejana yang harus diletakkan, dan selain itu minyak urapan, dupa, dan seterusnya. Jadi ini bagian yang tak terpisahkan dari ibadah bangsa Israel setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan diatur di sana. Kalau kita membaca sebelumnya di pasal-pasal, Allah sudah memberikan 10 hukum Tuhan. Nah, ini adalah aturan-aturan turunannya atau aturan-aturan setelah diberikan 10 hukum Tuhan itu. Jadi Musa satu kali dipanggil lagi ke Gunung Sinai bersama dengan Yosua, dan kalau dibaca di pasal 24 itu di ayat-ayat terakhir dikatakan Musa bersama dengan Yosua bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Setelah itu diceritakan mengenai peraturan-peraturan mengenai kemah suci. Jadi ini tidak spesifik mempercakapkan hanya tentang minyak urapan saja. Tetapi minyak urapan itu salah satu pelengkap
untuk ada dalam ritus ibadah di kemah suci yang dikerjakan oleh imam-imam yang itu adalah Harun dan keturunannya untuk beribadah kepada Allah, supaya mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Nah, itu fokus dan tujuan awalnya. Jadi tidak ada percakapan secara khusus yang ngomong soal bagaimana penggunaan minyak urapan, apalagi kepada benda-benda yang di luar kemah suci dan benda-benda yang di luar dari kehidupan peribadahan umat Israel. Maka kalau kita baca, saudara, minyak urapan yang kudus maupun dupa yang kudus, ini hanya boleh kalau di dalam keluaran pasal 30 ini ya, hanya boleh dilayankan kepada para imam, raja, dan seterusnya, yang menjadi pelayan dari kemah suci atau pelayan ibadah secara khusus saja dan bukan kepada semua jemaat. Tetapi itu pun dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks mereka melakukan eksodus, dalam konteks mereka belajar kesetiaan kepada Allah. Dan minyak urapan ini menjadi tanda akan kehadiran Roh Allah dalam konteks waktu itu. Jadi tidak dapat apa yang dipercakapkan dalam konteks perjanjian lama pada waktu Eksodus mereka melakukan perjalanan itu lalu dikenakan secara harafiah pada kehidupan kita sekarang. Seakan-akan yang diambil justru adalah ini sekadar menjadi sebuah jimat. Jadi asal ku oleskan, asal ku tuangkan, maka akan keluar mujizat-mujizat besar seperti yang ku kehendaki atau seperti yang kita kehendaki yang melakukannya. Padahal bukan ini yang menyembuhkan, bukan ini yang memberikan berkat, tetapi Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kuduslah yang menghadirkan kesembuhan, menghadirkan berkat, dan berbagai hal lainnya yang kerap kali dijanjikan akan diperoleh ketika kita mengoleskan minyak urapan. Maka menjadi jelas ya bahwa yang menjadi persoalan atau intinya, fokusnya adalah bagaimana semua ibadah itu membawa kita makin melekat, makin dekat, makin bersahabat, makin erat dengan Allah, bukan lalu malah mengambil salah satu bagiannya untuk kita pakai sebagai hal yang menggantikan Allah. Salah satunya minyak urapan. Hati-hati saudara-saudara, keterjebakan pada benda-benda tertentu yang dituliskan di dalam Alkitab dan memakainya sebagai sesuatu yang dipandang memiliki khasiat tertentu. Ini termasuk kepada pemberhalaan atau idolatri terhadap benda-benda rohani yang dituliskan di dalam Alkitab. Sebab itu, penyembahan kita satu-satunya ditujukan kepada Allah, kemelekatan kita satu-satunya tertuju hanya kepada Sang Bapa di dalam Kristus Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua agar semakin peka, semakin kritis, tetapi juga semakin beriman teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.